Oke, alright guys, jadi di episode 8 kali ini kita akan mengenal bearish market structure. Dan sebelum kita memasuki ke materi, kalian sebelumnya sudah tahu bullish structure, kalian harus sudah tahu. Jadi sebelum kalian nonton episode 8 ini, ada baiknya kalian tonton episode 7 yang membahas bullish structure, videonya yang ini ya. Dan gua juga akan memperlihatkan hasil trade gua dari hari Senin sampai saat ini. So, jangan pernah kalian skip sedetik pun video dari channel ini, karena di pembahasan episode 8 ini selain membahas bearish market structure, gua akan mengingat kembali atau membawa kalian flashback ke belakang mengenai order block atau mitigation block. Oke, sebelumnya kita sudah mengenal apa itu bullish structure, dan pada video ini gua akan jelasin mengenai bearish. Dan seperti biasa, cara gua ngoding di market dari bullish structure sampai bearish structure. Oke, ketika dalam downtrend, low itu mendominasi dari high ya. Maksudnya gini, seperti apa yang gue bilang di episode 7, sifat market itu akan mencari high atau low yang baru. Jika di uptrend market selalu mencari high yang baru, maka di downtrend selalu mencari lower low yang baru. Jadi ketika lower low pertama ditembus dan meninggalkan lower high dan membuat lower low yang baru, itu bisa dikatakan boss bearish structure ya. Jadi codingnya itu seperti ini. Di sini ada higher low yang sudah ditembus dan menjadi lower low. Ini menandakan perubahan structure ya, dari tadinya uptrend ya, sekarang menjadi downtrend karena di sini ada lower low baru gitu. Dan lower low baru ini menciptakan lower high gitu. Jadi lower high ini lebih rendah dari higher high gitu ya. Dan ketika lower low yang ini ditembus dan menciptakan lower low yang baru, ini bisa dikatakan break of structure atau penerusan tren ya. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya kita pergi ke contoh marketnya. Kalian perhatikan cara gua ngoding di market. Oke, di sini kita coding bullish strukturnya ya. Untuk cara ngodingnya itu sudah gua jelasin di episode 7. Untuk kalian yang belum nonton episode 7, silahkan tonton dulu ya. Di sini gua nggak akan mengulangi cara gua ngoding, melainkan di sini memperlihatkan kepada kalian cara gua ngoding gitu tanpa penjelasan ya. Mungkin untuk penjelasannya nanti di area bearish struktur. Nah, oke, di sini higher low bullish struktur sudah di break dan akan menjadi lower low ya. Di sini sudah menjadi change of character dari bullish ke bearish. Oke, di sini gua akan menandai lower high dan lower low untuk mencari tahu arah market akan kemana gitu. Jika menembus lower high berarti arah market akan menjadi bullish lagi. Nah, di sini lower low ditembus, ini menandakan menjadi boss ya. Oke, di sini gua akan menunggu sampai adanya pullback dan gua akan menandai sebagai lower low dan lower high. Nah, di sini sudah pullback dan ini lower high-nya dan gua akan menunggu sampai ada yang di break ya. Kita lihat apakah lower low ini di break dan oke, dan benar lower low-nya di break dan ini akan menjadi break of structure atau penerusan tren. Oke, mungkin segitu saja cara gua ngoding di market. Untuk lebih jelasnya kalian tonton di episode 7 ya. Dan sekarang gua akan mengajak kalian untuk flashback memakai strategi mitigation block. Oke, seperti biasa gua menggambar dulu atau mengoding ya, atau mencari tahu tren yang sedang terjadi seperti apa. Pada dasarnya pondasi trading itu adalah structure market. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu structure market, bisa kalian tonton di episode 7 dan episode ini ya. Jangan pernah di skip sedikit pun episode 7 dan 8 biar kalian nggak oleng gitu. Di sini sangat jelas ya adanya change of character bearish dari trend bullish dan menjadi trend bearish karena ada lower high bullish yang di break dan menjadi lower low. Apakah kalian masih ingat dengan setup mitigation block? Kalau lupa lagi nih gua gambarin lagi ya. Nantinya akan seperti ini.
Oke, di sini sangat jelas ya adanya base atau demand yang ditembus, bahkan ada order block yang ditembus. Gua tandain sebagai mitigation block karena sebelumnya ada change of character dan membentuk lower high. Oke, di sini gue langsung sell limit ya menggunakan rules of entry dengan mengambil dari week. Untuk take profitnya gue ngambil di sell side liquidity yang ini ya. Di sini untuk risk rewardnya itu dapat 1/8 ya, sangat besar sekali. Dan kita lihat apa yang terjadi. Oke, buat kalian yang belum nonton dari episode 1 sampai 7, kalian akan oleng ya, akan kebingungan nantinya. Jadi untuk itu silahkan tonton dari episode 1 sampai 7. Strategi yang gue bagikan itu sederhana. Yang penting kalian tahu struktur market. Oke, 1/8 easy sekali ya. Oke, mungkin ini saja yang dapat gue sampaikan. See you next video.